warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jumpa lagi dalam kegiatan kuliah toksikologi klinis untuk pembelajaran program studi Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medis dengan judul Keracunan Sianida. Pertama, sianida dan klasifikasinya. Sianida adalah kelompok senyawa yang mengandung gugus siano C ikatan 3 dengan amina yang terdapat di alam dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Sianida di alam dapat diklasifikasikan menjadi 3 atau 4 bagian, yaitu yang bebas, sederhana, kemudian ada kompleks, sianida, dan senyawa turunan. Toksisitas sianida dalam bentuk hidrogen sianida dapat menyebabkan kematian yang sangat cepat jika dihirup dalam konsentrasi tertentu. Di sianida pada manusia dalam konsentrasi tertentu telah terdeteksi. Ini sudah bisa terdeteksi ya. Beberapa gangguan pada sistem pernapasan, jantung, sistem pencernaan, dan sistem peredaran darah berhubungan dengan paparan terhadap sianida. Sumber sianida biasanya ada 3, dari udara atau dari asap, bisa ditemukan pada asap rokok. Sianida ada ya di bagian asap rokok, asap kendaraan, bahan alam yang biasa kita makan seperti biji buah apel, singkong, dan kentang. Kemudian pada industri ada biasanya pada proses pembuatan garam, pada natrium, kalium, atau kalium sianida. Mekanisme masuknya sianida ke dalam tubuh bisa adalah pada menghirup asap, misalkan pada kebakaran industri ya, atau rumah, asap itu bisa menghasilkan sianida. Itu kejadian ada di Amerika Serikat diinformasikan. Kemudian asap beberapa senyawa alami, misalnya pada pembakaran wol atau sutra, menghasilkan asam sianida sebagai produk pembakaran. Bisa juga di plastik rumah tangga, asap dari plastik rumah tangga, misalnya melamin di piring dan cangkir plastik. Itu kalau melalui pembakaran, proses pembakaran menimbulkan asam sianida pada asapnya. Ada juga keracunan yang disengaja. Sianida konsumsi adalah cara yang biasa namun efektif yang sering dilakukan untuk kasus bunuh diri. Kasus ini biasanya melibatkan perawatan kesehatan yang memiliki akses ke garam sianida. Kemudian ada di paparan industri, sumber-sumber industri yang mengandung sianida tak terhitung jumlahnya. Sianida digunakan terutama dalam industri logam, kemudian pertambangan, manufaktur perhiasan, fotografi, dan pertanian. Proses industri ini tentu melibatkan sianida karena dia termasuk logam yang dapat melakukan proses pembersihan, reklamasi atau pengerasan ya. Kemudian menimbulkan pengasapan dan pengolahan foto. Paparan garam dan sianogen kadang-kadang menyebabkan keracunan, namun risiko yang signifikan untuk beberapa korban itu sering terjadi dalam kontak dengan asam mineral karena adanya gas asam sianida. Selanjutnya ada paparan iatrogenik berupa vasodilator natrium nitroprusid yang kalau digunakan dalam dosis tinggi atau selama periode beberapa hari dapat menghasilkan konsentrasi yang beracun untuk sianida di dalam darah. Bisa juga karena pasien dengan cadangan tiosulfat yang rendah. Misalkan ini pasien
pasca operasi atau pasien yang mengalami kurangan gizi. Ini memiliki risiko untuk keracunan sianida yang lebih tinggi. Kalau kita lihat, terkadang pasien yang seperti ini pada awalnya mengalami kebingungan, kemudian dilakukan perawatan pada ruangan ICU untuk perawatan yang intensif ya. Pemberian pengobatan bisa diberikan dengan natrium tiosulfat. Ada juga paparan pada pengkonsumsi tanaman atau makanan yang mengandung sianida. Misalkan seperti vitamin B17 yang berisi sianida. Kemudian namun ini vitamin B17 atau Laetrile ini tidak menunjukkan aktivitas anti kanker dalam uji klinis pada manusia yang diuji di tahun 1980. Kemudian kegiatan ini tidak dilakukan penjualan secara medis, walaupun masih ada diperjualbelikan di internet oleh pihak-pihak yang mengiklankan tanpa berbasis ilmiah. Jadi penjualannya tidak berbasis ilmiah lagi karena sudah tidak diperjualbelikan sebenarnya. Bahaya bagi organ. Sifat racunnya setelah terkena sianida, gejala yang paling cepat muncul adalah iritasi pada lidah dan membran mukus. Sianida dapat menembus dinding sel baik jika masuk secara inhalasi, kemudian dengan memakan atau menelan garam sianida atau senyawa sianogenik lainnya. Pada keracunan asam sianida, maka kadar sianida tertinggi adalah paru-paru yang diikuti oleh hati, kemudian otak. Sebaliknya, bila sianida masuk melalui sistem pencernaan, maka kadar tertinggi adalah di hati. Penggunaan sianida dalam tubuh bisa menyebabkan sakit kepala, pusing, muntah, mual, lemah, dan peningkatan denyut jantung, disertai rasa gelisah. Mekanismenya saat masuk ke dalam tubuh, racun sianida itu dia menghambat kerja daripada enzim sitokrom X oksidase yang terletak di mitokondria. Jadi enzim ini berfungsi mengikat oksigen untuk memenuhi kebutuhan pernapasan sel. Nah, jadi dihambatnya sehingga kita merasa ada peningkatan denyut jantung karena memerlukan kebutuhan oksigen yang tinggi tadi. Dan bisa menyebabkan kematian karena sesak. Penguraian sianida. Berikut adalah degradasi alami sianida yang sering ditemukan di dalam alam. Berdasarkan dari Smith and Mudler tahun 1991 yang menemukan yang pertama, Smith and Mudler ini melaporkan bahwa 28 logam dapat membentuk 72 kemungkinan kompleks dengan sianida. Jadi 28 logam sianida ini bisa membentuk 72 kompleks. Jadi kompleks sianida itu adalah zat antara dalam pembentukan senyawa yang lebih stabil yang mengeluarkan sianida bebas dari lingkungan. Tapi kompleks ini bisa juga terdisosiasi dan kembali menghasilkan sianida bebas. Kedua, pengendapan kompleks sianida. Ion-ion tertentu seperti besi, tembaga, nikel, mangan, timbal, seng, kadmium, timah, dan perak dapat bereaksi dengan kompleks sianida, membentuk garam yang sukar larut sehingga dia mengendap. Adsorpsi. Penguraian sianida melalui adsorpsi ini adalah salah satu mekanisme atenuasi yang dapat mengurangi konsentrasi senyawa dari larutan di dalam tanah. Jadi Alesi dan Fuller serta dikutip oleh Smith dan Mudler di tahun 1991 mengemukakan bahwa
tanah dengan kapasitas penukar anion yang tinggi dapat mengadsorpsi sianida. Kemudian oksidasi menjadi sianat. Asam sianida dapat dioksidasi menjadi sianida nitrat ya, atau sianat yang kurang toksik bila dibandingkan dengan asam sianida. Volatilisasi sianida dari larutan dapat lepas sebagai asam sianida yang adalah gas yang tidak berwarna. Selanjutnya, pembentukan sianida ya, sulfur sianida. Jadi sulfur sianida ini dapat bereaksi dengan belerang membentuk tiosianat. Proses ini kita temukan pada pembuatan atau perapian proses biji emas yang banyak mengandung mineral sulfida. Kemudian ada juga hidrolisis. Hidrolisis dapat mengeluarkan asam sianida sebagai amonium format atau asam format berdasarkan reaksi ya. Hidrasi, hidrolisis. Degradasi sianida secara alami dapat terjadi berlangsung lambat melalui proses termasuk volatilisasi, oksidasi, dekomposisi cahaya, dan biodegradasi. Contoh lain adalah pseudomonas yang dapat mendegradasi sianida dengan menghasilkan amonium yang kemudian terinkorporasi dengan asam amino. Analisa senyawa sianida sebagai bahan toksik meliputi beberapa bagian, masing-masing mengukur kelompok sianida yang berbeda. Ada sianida bebas, ada sianida yang mudah bereaksi dengan klorida, ada sianida kompleks yang meliputi bebas dan kompleks bersatu. Kemudian ada sianida total. Beberapa metode sianida dikenal berdasarkan analisis kelompok sianida tertentu. Ini ditetapkan oleh US EPA menetapkan beberapa metode standar. Ada dengan destilasi. Yang pertama metode pengukuran sianida dengan destilasi. Kemudian metode ini pengukuran sianida dengan melihat sianida total sebelum dan sesudah klorinasi. Ada juga metode yang melibatkan destilasi reflux selama 1 jam untuk menguapkan sianida dari sampel yang telah diatur keasamannya. Selanjutnya metode penentuan sianida bebas dengan perak nitrat. Lalu metode penentuan sianida bebas dengan elektroda ion selektif. Lalu metode ion kromatografi. Selanjutnya metode penentuan sianida reaktif dengan USEPA test. Metode ini melibatkan penempatan sampel dalam massa yang sedikit ke dalam asam sulfat dan melewatkan nitrogen secara terus-menerus ke dalam sampel selama 30 menit. Selain metode yang dijelaskan di atas, ada juga beberapa metode yang digunakan untuk menganalisa sianida yang melibatkan penggunaan instrumen. Contohnya analisis sianida dengan menggunakan spektrofotometer berdasarkan pembentukan warna menggunakan asam pikrat, phenolphthalein, reagen klorin, dan asam barbiturat piridin. Analisis sianida dengan mengukur radioaktivitas daripada isotop sianida tertentu dan analisis sianida dengan menggunakan ion kromatografi pada detektor elektrokimia. Demikian, terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa ya guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap harinya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.